Halo, jumpa lagi dengan video Info Jakarta di channel YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, dan semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel Info Jakarta ini. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Jumpa lagi dengan video Info Jakarta. Sorry ya, saya lagi dalam perjalanan jadi syuting di dalam mobil. Gak apa-apa ya. Yang penting penyampaiannya jelas, konten videonya jelas. Kali ini saya akan membahas tentang pengusaha cuci mobil yang sudah tidak bisa cari orang tapi usahanya tetap bisa berjalan. Nah, ini kalimatnya tes gitu aja deh. Jadi ada beberapa pengusaha cuci mobil yang sudah tidak bisa mencari orang, itu banyak sekali. Makanya kenapa cucian itu sering dijual, di take over, terus kemudian ditutup. Bahkan saya kemarin baru survei, itu cucian udah tutup 1 tahun, cucian udah bagus banget, perfect. Ada robotiknya, hidroliknya, ruang tunggunya, semuanya perfect, keren sekali. Ditutup. Karena apa? Tidak bisa cari orang. Saya akan berikan solusi supaya bagaimana supaya cucian tersebut bisa tetap berjalan dan Anda tetap bisa untung, bisa dapat profit dari situ. Ada 3 hal yang harus kita bahas. Tapi sebelumnya, ayo channel YouTube Info Jakarta kita support yuk dengan cara subscribe. Subscribe itu gratis loh, teman-teman. Jadi subscribe channel Info Jakarta, terus kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Komen lah di bawah, like, share. Yang mau dibikinkan video komen di bawah, Terus kalau ada kritik-kritik yang membangun silakan komen di bawah di channel YouTube Info Jakarta ya. Oke. Kita akan bahas ya, ada 3 hal yang saya akan bahas kali ini tentang tadi yang kita bilang bahwa bagaimana sih ketika orang sudah tidak bisa cari karyawan tapi usahanya tetap masih bisa berjalan. Yang pertama ini sudah umum, istilahnya umum. Jadi Anda take over aja, Anda alihkan manajemen aja. Anda terima sewa bulanan aja, itu umum ya, sifatnya umum. Jadi ketika berarti di sini ini juga solusi, cuman Anda kalah. Artinya Anda sudah tidak bisa menjalankan usaha itu lagi ketika dialihkan manajemen. Ya kan, begitu kan? Itu yang pertama. Jadi yang pertama ini sifatnya umum, tapi saya tidak merekomendasikan itu. Cuman itu salah satu solusi juga daripada usaha Anda mandek. Ya kan? Terus yang kedua, saya tidak referensikan yang pertama ya. Cuman saya kasih solusi aja, itu yang pertama. Tapi Anda kayaknya sudah tahu deh solusi yang pertama itu ya memang take over atau dialihkan manajemen, disewakan orang bulanan atau apa gitu, atau tahunan gitu kan, itu usaha Anda gitu. Kemudian yang kedua adalah borongkan. Nah, ini yang mau saya bahas. Borongkan dengan orang yang sudah punya jam terbang di car wash. Jadi Anda masih bisa masuk di dalamnya, di dalam usaha tersebut. Anda masih bisa masuk di dalam usaha tersebut. Artinya Anda masih bisa cawe-cawe lah. Anda masih bisa masuk di dalamnya, terus kemudian ingin seperti ini. Ada inovasi di luar, ingin seperti ini. Saya mau tambah lagi lah untuk jualan oli atau apa. Anda masih bisa begitu ketika Anda borongkan. Bagaimana sistem pemborongannya ini? Ya Anda harus mencari orang yang kredibel, orang yang benar-benar punya jam terbang tinggi di car wash gitu.
Banyak kok di Jakarta, di Indonesia ini banyak kok orang yang punya jam terbang tinggi di car wash. Dia bisa dipercaya, kemudian bertanggung jawab atas omset, itu ada lah, banyak lah. Jadi Anda bisa cari orang tersebut, dan perhitungannya supaya Anda tidak rugi dan orang tersebut mampu untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan perjanjian, ya Anda harus hitung baik-baik. Artinya hitung baik-baik itu omset tertinggi cucian Anda ini berapa yang pernah Anda kelola. Misalnya cucian tersebut sudah berjalan 1 tahun, pernah mendapatkan net profitnya itu sekitar 70-80 juta. Anda bikin aja perjanjian pertama itu 65-70 juta, gitu kan? Jadi yang 80 juta itu Anda simpan sendiri, nanti keluarkannya nanti. Jadi Anda nanti perbaiki kontrak itu setiap 6 bulan atau 1 tahun dengan pemborong tersebut, begitu. Ngerti ya? Artinya begitulah, istilahnya begitulah. Jadi Anda harus borongkan dengan orang yang kompeten, kredibel, yang tahu seluk-beluk tentang car wash dan bertanggung jawab tentang omset. Nah, di sini ketika Anda diborongkan seperti ini, Anda kan tidak lepas tangan. Anda masih bisa kelola di aksesorisnya, Anda masih bisa kelola di kafetariannya, begitu loh. Jadi masih banyak usaha-usaha yang Anda bisa masukkan di dalam itu. Cuman karena Anda tidak bisa mencari orang untuk SDM car wash-nya, jadi manajemen car wash ini istilahnya dipisah dikit lah. Anda tidak perlu masuk ke dalamnya lagi, cuman Anda masih bisa kontrol. Anda masih dapat report laporan, ada persoalan apa di dalamnya. Ya, yang ketiga adalah Anda harus bekerja sama dengan perusahaan di bidang suplai tenaga kerja. Itu bisa terjadi sih di Jakarta, tapi kalau di daerah saya belum bisa katakan ya di daerah. Di Jakarta saya punya pengalaman seperti itu. Saya punya rekan di bilangan Jakarta Selatan ya, saya nggak perlu detail, di mana. Teman itu bercerita tentang apa yang saya katakan ini. Tapi kami di MWOS tidak pernah seperti itu ya, tidak pernah sampai bekerja sama dengan perusahaan di bidang jasa, di bidang penyuplai tenaga kerja, itu nggak pernah kami lakukan di MWOS. Nah, saya punya teman seperti itu cerita, ini jadi solusi juga ternyata, dan ini bukan teori, tapi saya melihat sendiri di lapangan tuh seperti ini gitu loh. Jadi mereka masih bisa menjalankan usahanya, hanya kelemahannya ini, solusi yang ketiga ini. Jadi orang yang kerja itu harus di training terus. Jadi Anda harus punya senior, salah satu senior 2 atau 3 orang untuk training gitu loh. Jadi yang pegang mobil customer Anda, yang datang ke situ selalu orang baru. Nanti akan jadi pertanyaan itu, customer Anda pasti akan bertanya, Mas, ini kok orangnya baru terus, Pak, ini orangnya kok baru terus, emang orang yang lama gimana? Nah, itu biasa lah, itu ada pertanyaan seperti itu dari pelanggan, itu biasa ya. Jadi di tekniknya seperti ini, tekniknya yang saya dengar dari ceritanya, perusahaan ini memberikan garansi ketika orang yang disuplai itu sebelum 3 bulan atau 4 bulan sesuai dengan perjanjian dengan Anda pergi, diganti itu sama perusahaan itu. Jadi kan enak kan, jadi dipastikan ketika Anda memberikan istilahnya total orang itu 10 orang dalam satu outlet Anda atau 20 orang, jadi aman selama 3 bulan ke depan, aman. Cuman proses penggantian tersebut pasti ada proses 1-2 hari gitu, ada proses. Nah, itu tergantung kebijakan owner, kebijakan Anda sendiri dengan pihak penyuplai tenaga kerja ini gitu loh. Jadi ada agent lah, istilahnya ada agent gitu. Ya. Saya rasa cukup ya MWOSer, ini penjelasan ini 3 hal ini. Yang pertama, saya tidak rekomendasikan. Karena ketika Anda sudah buka usaha cuci mobil, terus Anda take over kan ke orang, artinya dipindah alihkan pengelolaan ke orang, itu sudah satu kekalahan besar. Anda belum siap, tapi Anda sudah buka cuci mobil, modal Anda terbuang, tidak kembali, dan Anda rugi, gitu kan? Itu yang saya tidak rekomendasikan. Makanya saya berulang-ulang kali katakan, hati-hati loh, mau buka usaha cuci mobil tuh hati-hati loh.
jangan terburu-buru lo, pelajari dulu lo. Saya bilang kan begitu terus. Karena seperti ini nanti, bagaimana orangnya? Ada nggak orangnya? Kemarin saya ditelepon dari mana? Dari Jawa Barat atau mana? Telepon saya, Pak, saya mau buka cuci mobil. Makasih buat informasinya, videonya, edukasi yang saya terima sangat membantu saya sekali. Sekarang saya dalam tahap pembangunan, Pak. Semua kayak hidrolik udah terpasang, semuanya udah di gini. Saya bilang, oke, terima kasih sama-sama bisa membantu lah. Gitu, saya bilang. Terus saya tanyakan, oh sudah berapa persen pembangunannya, Pak? Sekian persen, Pak. Oh ya, orangnya sudah ada belum? Ini yang paling bahaya. Jadi mindsetnya masih cucian mobil itu usaha yang sangat gampang gitu loh. Asalkan kita buka, orang nanti datang sendiri. Bukan seperti itu. Minimal dalam video saya yang sudah lalu saya jelaskan kan, minimal Anda harus siapkan 1, 2, 3 sampai 4 orang yang sudah benar-benar paham cuci mobil. Nah, Anda gandeng dulu sebelum Anda buka cucian mobil. Anda gandeng artinya Anda ajak bicara. Nanti perhitungan gajinya seperti ini loh di sini ya. Kita bekerja yuk, besar bersama yuk. Nanti ketika perusahaan profit, Anda juga dapat ini, bonusnya ini. Ajak saja begitu, ajak bicara dari hati ke hati dulu. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan orang tersebut, 3-4 orang tersebut kunci, nah ini nanti tinggal rekrut nih, ujung tombak nih, rekrut yang kecil-kecil, mereka penggeraknya lah istilahnya. Aman usaha Anda. Nah itu yang saya tekankan terus, saya tekankan. Tapi enggak, orang tetap saya buka cuci mobil dulu deh, yang penting buka. Nantilah cari orang gampang. Enggak. Rubah mindset kita. Oke? Kecuali Anda sudah punya usaha yang sudah berjalan, itu tinggal copy aja gitu. Ya, saya rasa cukup jelas ya Emoser ya. 3 penjelasan ini mungkin bisa membantu Anda yang saat ini lagi ada usahanya ya, usaha cuci mobilnya yang mandek, tidak bisa cari orang. Nah, itu solusinya. Ya, ada 3 solusi tadi. Yang pertama saya nggak referensi ya. Yang kedua Anda borongkan, yang ketiga Anda harus bekerja sama dengan agent. Loh? Oke. Itu saja mungkin video kali ini dari Embos Jakarta. Sampai jumpa video-video Embos selanjutnya. Dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.